Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LTV, TV-nya Balitbang. Kali ini seperti biasa kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, baik itu seputaran Badan Litbang dan Kementerian Agama maupun di luar dari Badan Litbang Kementerian Agama. Baiklah, pada hari ini kita kehadiran tamu yaitu Bapak Ahmad Maulana SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Maulana adalah Arsiparis Ahli Madya pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Jadi Bapak Maulana ini membinahi mengenai kearsipan, seperti itu ya Pak? Betul, Bu. Jadi Pak Ahmad Maulana sedikit kami informasikan mungkin untuk peserta pelatihan mungkin sudah ada yang mengenal karena beliau pernah menjadi narasumber pada pelatihan kearsipan, seperti itu ya Pak ya? Betul. Oh iya Pak, Ya. untuk ke Balai Diklat atau ke Palembang, apakah ini adalah perdana atau sebelumnya sudah pernah ke Palembang Pak? Untuk saya ke Palembang ini sudah yang kesekian kalinya, tapi untuk ke Balai Diklat Keagamaan Palembang ini baru pertama kalinya. Wah, Iya. jadi baru berkunjung ke Balai Diklat, tapi sudah pernah nih mengajar dalam kearsipan seperti Betul, itu ya Pak? betul. Kunjungan kali ini apakah Bapak hadir sendirian atau bersama tim Pak? Kebetulan pada kunjungan hari ini saya didampingi oleh rekan saya yaitu Mas Nyomo Hartamto dan juga Ibu Fajar Pusposekti, Arsiparis dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Oke. Nah, untuk tujuan kunjungan ke Balai Diklat ini tentunya pastinya mengenai kearsipan. Betul. Namun mungkin bisa diceritakan nih Pak, secara umum tujuan dari kedatangan Bapak ke Balai Iya. Diklat. Baik, jadi tujuan kami bertiga itu hadir di Balai Diklat Keagamaan Palembang ini, yang pertama kami ingin bersilaturahmi kepada arsiparis-arsiparis yang ada di lingkungan BDK Keagamaan Palembang. Sekaligus kami juga ingin memotret keadaan kearsipan dari sisi tata kelolanya maupun dari sisi progres pengelolaan kearsipannya itu sendiri, seperti itu. Yang nanti bisa kami berikan masukan-masukan bagi BDK Palembang dalam rangka meningkatkan tata kelola kearsipannya, seperti itu. Oh begitu Pak. Nah dari kunjungan ke BDK Palembang, kira-kira apakah ada poin-poin yang sudah memenuhi persyaratan dalam pengelolaan kearsipan? Iya. Dan apakah masih ada beberapa hal yang sebaiknya segera dilengkapi oleh BDK Palembang Pak? Iya, sejauh ini hasil pengamatan kami di BDK Palembang itu sendiri, pengelolaan kearsipan sebetulnya sudah berjalan dengan baik ya. Dari 6 aspek yang kita amati, dari sisi kebijakan kearsipan, kemudian struktur kearsipannya, kemudian pengelolaan arsip dinamisnya, kemudian SDM-nya itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin nanti ada beberapa penambahan-penambahan atau masukan-masukan dari kami terkait masalah sarana prasarana dan juga anggaran kearsipan. Namun tadi sempat kami berdiskusi dengan para arsiparis di BDK Palembang bahwa akan ada program pemusnahan arsip inaktif yang ada di BDK Palembang. Nah, ini menandakan sebuah perjalanan siklus kearsipan yang ternyata sudah dilakukan oleh arsiparis BDK Palembang dengan melakukan pemusnahan arsip besok gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa sebetulnya tata kelola atau pengelolaan kearsipan di BDK Palembang itu sudah berjalan dengan baik begitu. Oh, tadi Bapak membahas mengenai pemusnahan seperti itu ya Pak ya. Untuk mungkin bisa kita informasikan ke mantan peserta pelatihan ya, terutama arsiparis. Untuk hal tersebut apakah ada ketentuan tertentu ataukah cukup setelah 2 tahun boleh dimusnahkan atau seperti apa? Oh iya, baik. Untuk pemusnahan arsip itu sendiri kita harus mengacu pada Peraturan Kepala ANRI nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip. Di mana dalam Perka ANRI tersebut disebutkan bahwa ada kriteria-kriteria arsip yang boleh dimusnahkan. Yang pertama, arsip itu telah melewati masa retensinya, kemudian tidak ada perkara hukum
yang masih tersangkut dalam arsip tersebut, kemudian tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarangnya. Nah, ketika arsip itu sudah memenuhi kriteria tersebut dan juga termasuk arsip itu adalah arsip yang bernilai akhir musnah, bukan permanen, maka boleh arsip itu diajukan, diusulkan untuk bisa dimusnahkan. Nah, untuk masa retensinya tidak mesti harus 2 tahun. Kita harus melihat dari jenis arsip tersebut. Karena dari setiap jenis arsip tersebut masa retensinya berbeda-beda. Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang bahkan 10 tahun. Seperti contohnya arsip-arsip di bidang keuangan itu retensinya biasanya memiliki masa retensi yang cukup lama. Dan itu ada di Keputusan Menteri Agama nomor 120 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip fasilitatif dan substantif Kementerian Agama. Jadi kita harus menilai itu dulu. Nah, oleh karena itu BDK Palembang itu harus membentuk tim penilai arsip untuk menilai arsip mana yang telah memasuki masa retensinya. Baru setelah itu arsip itu boleh diusulkan untuk musnah, begitu. Oh baik Pak, jadi kalau di BDK Palembang dan balai diklat lainnya, Ya. itu biasanya kita kan melaksanakan pelatihan nih Pak. Ya. Di mana pelatihan itu adalah outputnya salah satunya adalah sertifikat peserta. Ya. Nah, bagaimana ketika sudah memasuki masa pemusnahan, sedangkan kami sering mendapati peserta bertanya, saya mau nanyain sertifikat saya yang sekian puluh tahun yang lalu, seperti itu Pak. Baik. Bagaimana menyikapi peserta yang seperti itu Pak? Iya, sekarang dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama nomor 609 tahun 2024, di situ ditetapkan bahwa sertifikat diklat menjadi arsip vital. Nah, di mana ketentuannya arsip vital itu harus disimpan di unit pencipta, begitu. Nah, BDK Palembang dalam hal ini sebagai unit pencipta sertifikat, maka sebetulnya harus menyimpan arsip vital tersebut. Nah, maka dari itu kita harus menentukan, Bu, masa retensi arsip vital yang berupa sertifikat itu berapa tahun, gitu. Artinya kegunaan sertifikat itu kepada personil yang mengikuti sertifikat itu kegunaannya kira-kira sampai di tahun berapa. Nah, itu harus ditentukan di dalam pedoman retensi arsip. Nah, dalam hal penyimpanan dan penanganan arsip vital itu ada aturan tersendiri. Contohnya salah satunya adalah dengan vaulting. Vaulting itu menaruh atau menyimpan arsip di dalam brankas yang tahan api, begitu, seperti itu. Atau juga dengan cara penyimpanan dispersal. Dispersal itu artinya disimpan di tempat lain yang agak jauh dari tempat aslinya, seperti itu. Nah, itu sebetulnya salah satu cara menangani arsip vital, begitu. Sehingga mungkin dalam masa beberapa tahun jika ada seseorang yang ingin mencari arsip vitalnya berupa sertifikat itu masih bisa kita temukan, begitu. Seperti itu. Luar biasa, jadi pengaturan untuk pemusnahan itu tidak gampang ya Pak ya? Jadi harus ada pengajuan karena teridentifikasi apakah berkas tersebut layak dimusnahkan atau tidak. Nah, kebetulan BDK Palembang ini banyak berfokus sebagai melaksanakan tupoksinya untuk melaksanakan pelatihan. BDK Palembang juga berfokus dalam pelaksanaan media informasi, publikasi. Nah, salah satu publikasinya itu adalah adanya LTV, seperti itu Pak. Dengan adanya LTV ini kan akan terdapat berkas arsip tapi yang bukan dalam bentuk hard copy, yaitu file, seperti itu Pak. Jadi apakah itu salah satu berkas yang ataupun yang harus diarsipkan juga atau tidak Pak? Iya, jadi kalau kita mengacu dari definisi arsip dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa arsip itu adalah segala rekaman, semua rekaman yang terekam dalam berbagai jenis media. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya menyambut baik dengan adanya LTV di BDK Palembang yang menghasilkan arsip-arsip secara elektronik. Mungkin nanti berupa video kaset ataupun file dalam format MP4 atau yang lainnya. Itu juga merupakan sebuah arsip yang harus disimpan, dikelola dengan baik oleh arsiparis, dan tentunya itu ada masa retensi simpannya, dan itu harus diatur, ditetapkan, dikelola dengan baik, gitu. Jadi suatu saat bisa saja ada yang menjadi permanen, misalnya siaran pertama
LTV misalnya, siaran yang pertamanya itu bisa menjadi arsip statis karena bernilai sejarah gitu ya. Ada unsur edukasi di situ, ada unsur kesejarahannya di situ, mungkin juga ada unsur publikasi dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi arsip statis yang nantinya bisa diserahkan ke lembaga kearsipan, dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Sehingga nanti BDK Palembang bisa menjadi kontributor dalam rangka memberikan memori kolektif bangsa. Saya kira demikian. Jadi ini menjadi pencerahan ya bagi kita, karena yang bukan hanya berkas hard copy, tapi juga file-file digital yang perlu diarsipkan, karena nantinya dapat diinformasikan kepada generasi selanjutnya. Karena seperti video-video zaman dulu ya Pak ya, video perjuangan atau video 17 Agustus yang selalu kita dapat lihat di setiap tahunnya dalam rangka mengingat kembali perjuangan dari para pahlawan sebelumnya, seperti itu ya Pak. Nah, selain ke BDK Palembang, tujuan lokasi balai-balai mana saja nih Pak yang dikunjungi untuk kegiatan? Sebetulnya setiap tahun kami melakukan pemotretan dari setiap satuan kerja di Kementerian Agama dalam hal tata kelola kearsipan. Bukan hanya di balai-balai diklat ataupun balai litbang, namun juga di Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian kantor wilayah provinsi, kemudian juga di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Nah, kali ini memang kami di Balai Diklat Keagamaan Palembang, sebelumnya pernah di BDK Denpasar, kemudian di BDK Manado, kemudian di BDK Makassar, BLA Makassar, kemudian BDK Aceh, kemudian juga di BDK Banjarmasin, seperti itu. Jadi sudah beberapa BDK yang kita potret bagaimana kondisi kearsipannya, seperti itu. Biasa, jadi jangan sampai kita menganggap remeh arsiparis ataupun dunia kearsipan, karena tanpa adanya kearsipan, file kearsipan, kita tidak akan tahu sejarah masa lampau dan kesiapan kita untuk menghadapi masa depan, seperti itu ya Pak. Betul. Nah, dari kunjungan ke balai-balai ataupun BLA yang ada di lingkungan Badan Litbang Kementerian Agama nih Pak, menurut Bapak instansi yang di UPT yang di bawah Badan Litbang yang mana sih Pak yang sudah memenuhi standar kearsipan? Saya kira saat ini ya, kondisi sekarang semua unit kerja, satuan unit kerja di balai-balai, terutama di Balai Diklat maupun BLA itu perhatian terhadap kearsipan sudah mulai bagus, sudah mulai meningkat, sudah mulai sadar dan tertib arsip. Kalau dalam istilah kearsipan itu ada yang disebut Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Nah, GNSTA ini sudah mulai digalakkan. Sehingga hampir saya lihat di semua balai, baik diklat maupun litbang itu pengelolaan arsipnya sudah mulai membaik. Sudah mulai tertata, sudah mulai rapi. Dan yang terpenting adalah dari sisi kearsipan bukan hanya arsip itu disimpan kemudian ditata saja, tapi bagaimana arsip yang telah disimpan dan ditata itu ketika dibutuhkan mudah untuk ditemukan, gitu ya. Kemudian yang terpenting lagi, arsip yang kita simpan itu adalah arsip yang memang bukti akuntabilitas kinerja. Bukan arsip yang hanya sekedar disimpan tapi tidak memiliki kegunaan apapun. Nah, saya lihat di balai-balai ini sudah meningkat ya. BDK Palembang ini sudah sangat bagus, kemudian BDK Denpasar juga sudah bagus, seperti itu. Nah, kita akan lihat ukurannya. Kalau dia sudah melakukan pemusnahan arsip, berarti kan sebetulnya siklus-siklus yang awal sudah dilakukan. Mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan itu berarti sudah dilakukan. Demikian, saya kira begitu. Baiklah, pemirsa LTV, jadi semakin kesini semakin kita paham bahwa sekarang kita lebih sadar untuk mengelola kearsipan ya Pak. Iya. Jadi terlebih sekarang kalau kita lihat bersama-sama, terlebih sekarang kan sudah ada jabatan fungsional khusus nih untuk mengelola kearsipan. Kalau dahulu kan hanya ditunjuk oleh pimpinan si A untuk mengarsipkan berkas, si B mengarsipkan berkas. Sekarang dalam satu instansi itu ada beberapa arsiparis. Jadi mereka walaupun sekarang kan tidak berfokus pada fungsional ya Pak ya. Jadi kita melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi pimpinan. Namun tetap kita
kembali ke muara tugas pokok kita, yaitu di fungsional kita, Iya. seperti kearsipan seperti Iya, itu ya Pak. betul. Luar biasa. Jadi pertemuan kita kali ini nih membuka cakrawala kita kembali bahwa arsiparis itu penting dan perlu dilakukan di setiap instansi. Baiklah Bapak, kira-kira nih Pak, untuk closing statement dari bincang-bincang kita pada siang hari ini, kira-kira apakah ada pesan ataupun hal yang dapat disampaikan untuk para arsiparis, baik itu di lingkungan Badan Litbang ataupun secara penyeluruh di Kementerian Agama Republik Indonesia? Ya. Silakan Pak. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan bahwa arsip itu adalah darahnya sebuah organisasi, dan jabatan fungsional arsiparis adalah urat nadinya. Sehingga bagaimana darah bisa mengalir, maka urat nadinya harus bagus. Nah, bagaimana arsip terkelola dengan bagus, arsiparisnya harus bagus, sehingga organisasinya akan lebih bagus lagi. Dan yang terpenting adalah yang harus kita ingat di seluruh jabatan fungsional arsiparis itu ada ungkapan yang kita pegang, selamatkan arsip saat ini, maka di masa depan bisa jadi arsip yang akan menyelamatkan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Ya. Selamatkan arsip hari ini, maka masa depan arsip yang akan menyelamatkan kita. Luar biasa Bapak. Pertemuan kita kali ini sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, selalu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan kita pengetahuan terbaru mengenai teknologi informasi, keagamaan, dan sekitarnya. Baiklah Bapak, terima kasih. Sama-sama Bu. Semoga kita dapat bertemu kembali Amin. dengan suasana berbeda dan tema Amin. yang berbeda. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baiklah pemirsa LTV, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Saya Sri Rahayu dan tim LTV mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.